Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Menuju surga. Hai guys, berhubung gue lagi sariawan. Buset, info buat sariawan dong. Kena azab gue sariawan di bawah lidah. Ada nggak ya obat ngilangin sariawan 24 jam hilang? Oke, tanpa banyak bacot lagi, gasin aja lah. Sakit gue. Film yang mengisahkan seorang woman pemikat hati lelaki Sakni, ya sebut saja namanya Rosa. Dimana baru film dimulai, Rosa pun boleh melakukan jurus tebar pesonanya kepada lelaki Sakni yang belum download VPN. Terlebih lagi ada ketua kampung yang begitu mengsaknikan melihat Rosa sampai hampir ingin membungkusnya login ke dalam OYO. Rosa, cantik sekali kamu pagi ini. Namun karena ada mak lampir, PRT pun harus segera logout dari sana dan Rosa pun begitu bangga dengan dirinya sampai para kru film pun nampaknya ikutan Sakni karena dengan senang hati mengkipas-kipasan Rosa agar tak kepanasan. Wih, tebar pesona kok pakai kipas angin. Saat perjalanan pulang, Rosa pun kembali menerima welcome to Mobile Legends dari salah satu emak akibat di galeri suaminya banyak video Rosa joget TikTok. Hingga karena kesal, Rosa pun mengeluarkan ultinya yang langsung mengsepekkan hati si emak. Ibu punya kaca nggak di rumah? Makanya kalau punya kaca itu buat ngaca. Kelakuan istrinya aja kayak gini. Lah, perasaan kaca buat ngaca fisik dah, bukan kelakuan. Hasil karena hati si emak terkena hit, ia pun langsung mengeluarkan jurus andalannya yaitu tembakan sandal swallow. Namun sayangnya ulti tersebut malah mengenai suaminya sendiri dan percakapan yang memang mengwomankan pun harus terjadi. Gila, ini benar-benar kelakuan woman sih. Pilih saya atau pilih perempuan itu? Saya pilih dia. Disuruh milih, giliran gak sesuai ekspektasi marah. Kenapa ya woman itu kayak gitu mulu? Dimana si aki-aki ini yang sepulang kerja dari nagih kreditan koperasi, ia pun mengajak Rosa healing di sekitaran puncak Gunung Sahara dengan view rumah-rumah para warga Konoha yang dipenuhi akan minion level 1. Tapi Mas nggak lupa kan sama janji-janji Mas ke aku? Oh iya, tunggu sebentar. Apa ya? Tuh kan, ingatannya mencerminkan umurnya. Udah berumur masih aja Sakni. Kala itu untuk menambah billing kesakniannya, si bapak pun memberikan uang sekepul amplop coklat yang tentunya sangat membahagiakan Rosa. Ya iyalah, jangankan Rosa, hukum pun bahagia lihat amplop coklat. Sepertinya hubungan kita sampai di sini aja ya Mas ya. Buset, langsung diputusin padahal baru nambah billing. Si bapak pun langsung terbagongkan sambil berkata, Bukannya kamu cinta sama aku? penyakit orang tua ya gini guys, puber kedua. Setelah Rosa sampai di rumah, ayang beb keduanya pun langsung berkunjung ke rumah Rosa yang bersamaan dengan ayang beb ketiganya. Aduh. Dan kalian tahu kan apa yang akan dilakukan manusia berbatang jika tahu ceweknya selingkuh? Ya itu cewek gua. Cewek gua. Ya ini cewek gua. Rosa itu cewek gua. Yap, benar. Adu bacot. Dikasih tangan bukannya adu gedik malah duel kayak woman. Hasil karena kesal melihat dua minion yang gak guna ini, Rosa pun seketika mengulti hati mereka berdua yang seketika si minion terkena tamparan kerealitaan. Mana mungkin aku tuh suka sama kalian apalagi pacaran. Jangan gitu dong, sayang. Ciah, diusir. Padahal Johnny udah tegak lurus melingkar sudut siku-siku diagonal. Di kamarnya, Rosa pun sedikit memfleksingkan diri agar dilirik oleh Dirjen Pajak. Oh iya, kan lagi di sidang, maaf ya Pak Rafael. Lalu menguploadnya di IG versi zaman Majapahit. Ayo guys, kita serbu IG-nya. Kecantikanku ini bakal membuat semua laki-laki tergila-gila sama aku. Para lelaki bilek. Malamnya Rosa pun mulai menabung cuan-cuan hasil memikat nafsu para lelaki dengan menaruhnya di sebuah brankas yang tertempel di dinding. Bentuk dalamannya kok kayak freezer ya? Aku dapat mangsa baru, orang terkaya di kampung ini. Uang elit, renovasi rumah, sulit. Di sisi lain ada seorang juragan bernama Rapal yang sedang bersosweet ria. Oh, memang kopi buatan kamu tuh gak ada duanya, sayang. Yang dimana Rosa pun sudah menargetkan siapa target pengsakniannya sekarang akibat merasa iri melihat kesosweetan serasa dunia milik berdua ini. Di hari itu juga Rosa pun mendatangi Rapal sebagai pembeli yang kebetulan ingin menjual beberapa bukit miliknya. Dan selagi melihat-lihat, Rapal pun memperkenalkan berapa luas tanah miliknya. Kurang lebih tanah saya 3.000 hektar, Pak. Gila, gimana orang gak klepek-klepek?
Hingga ujung-ujungnya Rapal pun meminta nomor Rosa yang bisa kalian dengar sendiri. Siapa tahu cocok angkut minus otak dan pikiran aja. Kalau plusnya itu ya kebanyakan dosa. 0818 0669 90. Apaan orang beli tanah datang lihat-lihat terus pulang? Beberapa minggu kemudian ternyata Rosa sudah bisa membuat Rapal tersaknikan karena mulai sekarang mereka sudah melakukan dinner bareng dengan meminum es buah marjan, bahkan saling suap-suap gorengan ditemani dengan api yang membakar baygon. Auto tewas. Namun besoknya saat teman Rapal datang, mereka pun mencoba menasihati Rapal yang sedang terkena jurus sakni dengan Rosa karena katanya Bisa-bisa duit kamu habis sama dia. Kamu kan korbannya si Rosa. kagak nyadar diri. Maklumlah ya, tadi janji sama Rosa aja lupa. Sekarang lupa juga kalau pernah sakni ke Rosa. Alhasil mendengar tutur rahayu dari temannya, Rapal pun seketika mencoba menolak nafsu saat bertemu dengan Rosa, sampai Rosa terpaksa mengeluarkan jurus rayuan mautnya dengan mengeluarkan segala isi hatinya sampai ke lambung. Mas, aku tuh bener-bener tulus sama kamu. Aku tuh cinta banget sama kamu, Mas. Keluarin terus, tapi sayangnya si Rapal tetap menolak nafsu. Hingga beberapa hari pun berlalu, Rapal pun kembali menelpon Rosa, bahkan menemuinya di sebuah warung teh Yuli yang sudah di-upgrade berkat dana dari si John. Kala itu Rosa pun mencoba merendah untuk meroket dengan pura-pura sudah tak cinta lagi dengan Rapal. Geblek emang. Namun setelah besoknya si Rapal mengatakan sesuatu yang menggiurkan. Aku janji aku bakal. Ditambah dengan Rapal yang berjanji menceraikan istrinya hanya demi ayam beb Rosa, hingga akhirnya Rosa pun merubah raut wajahnya seperti Joker dan sedikit menggerak-gerakkan lehernya seperti orang ingin ngereok. Nah, sepulang dari rumah Rosa, Rapal pun diberi kejutan oleh istrinya yang bilang kalau ia sedang mengandung calon member AOP. Jadinya akibat anak yang sedang dalam proses pencetakan itu, si Rapal pun kesulitan mencari alasan untuk menceraikan istrinya. Terlebih lagi saat Rapal datang ke rumah Rosa, tentunya si Rosa langsung mengamuk seperti kucing PMS. Sampai akhirnya si Rosa dibuat terbagongkan karena ternyata dirinya salah sasaran mengira Rapal adalah orang kaya. Sebenarnya kekayaan yang aku miliki itu bukan punya aku, tapi punya Janti. Cia, kukira perintis ternyata pewaris. Mendengar itu, si Rosa pun seketika mengamuk mengunboxing rumahnya karena ia sudah susah-susah upgrade susu. Yang kecantol ternyata orang kismin numpang hidup mewah. Udah kismin saknian lagi, pantasan aja susah kaya. Besoknya Rosa pun datang lagi menemui Rapal di kantornya dan itu pun dilihat langsung oleh dua pegawainya, dimana karena sesama woman, salah satu pegawainya pun langsung melapor ke istri Rapal yang seketika istrinya pun langsung ngespon di kantor untuk menanyakan apakah suaminya seorang begundal. Katanya dia cantik banget, terus juga akrab banget sama Mas Hamzah. Dia datang sini mau beli tanah yang kita mau jual. Oh, iya juga ya Mas, namanya beli tanah. Buset, masih ada nggak sih stok pikiran anti negatif kayak gini? Warna giginya mencerminkan isi pikirannya. Anti negatif klub. Sepulang istrinya dari kantor, ia pun bertemu dengan Rosa yang langsung memberi sambutan welcome to Mobile Legends-nya. Aku Rosa. Aku pacarnya suami kamu. Namun karena Janti ini tak percaya, Rosa pun memberikan bukti berupa foto selfie yang sudah diedit menggunakan kamera 360 plus aquamarine plus memberi tambahan damage dengan ngebacot seperti ini. Mas Hamzah juga janji sama aku kalau dia mau ninggalin kamu, terus mau nikahin. Berisik bener bocil siapa sih tuh? Setelah memberi kabar yang sungguh merusak paru-paru serta ginjal Janti, dengan gebleknya ia pun datang ke rumah Rosa untuk memohon-mohon agar meninggalkan suaminya. Kurang geblek apa coba ini MC? Hingga akhirnya Rosa pun memberi pilihan, beri saya amplop coklat berisi cuan sebanyak hutang negara jika ingin menggundal suami yang tersaknikan itu lepas dari jeratan nafsu kesakniannya. Kamu harus bayar aku sebagai kompensasi atas putusnya aku sama Mas Hamzah. Itu putus apa PHK geblek? Tapi si MC yang tiba-tiba diberi buff oleh sutradara dengan menumbuhkan jiwa-jiwa kepintarannya, ia pun tentunya menolak. Aku nggak akan bayar uang sepeser pun untuk kamu. Karena ia yakin dengan cintanya yang membara seperti warna partai, si Janti pasti bisa membelokkan kesaknian suaminya. Dimana besoknya, Mak Rapal pun mengetahui betapa membegg ST-kan anaknya yang udah kismin gak tahu diri.
Bahkan dengan memberikan bukti-bukti foto selfie mereka, Mak Rapal pun sungguh menyesal telah meloginkan anak yang gampang nafsuan. Kala itu saat Rapal akan berangkat kerja, emaknya pun mulai membujuk anaknya agar resign aja dari kerjaannya, jadi pengangguran itu lebih mantap. Karena dengan menganggur seluruh wanita tak akan ada yang meliriknya. Jadi buat kalian yang takut suaminya atau pacarnya diembat cewek lain, suruh nganggur. Namun setelah melihat chat dari Rosa, rahimku anget bang. Rapal pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Janti dan juga emaknya. Nah selepas Rapal pergi, datanglah para minion ke sana yang tiba-tiba memberikan suaranya. Ada apa ibu-ibu? Begini Bu, saya mendukung Ibu. Lah, Janti nyalek kah? Karena ternyata si minion ini datang untuk mendukung Janti dalam pengekikan Rosa dari kampung sana sebelum seluruh manusia berbatang yang hidup di sana terkena jurus kesaknian Rosa. Sampai pada akhirnya, mereka pun langsung OTW ke rumah Rosa melakukan penggerebekan dan beberapa bacotannya. Saya bisa laporin ibu-ibu ke kantor polisi. Oh, nggak bisa Pak. Tumben pinter. Biasanya langsung kabur baru dengar halo dek. Namun saat akan diusir, datanglah sang penyelamat bumi yaitu Janti yang so-soan melerai para minion ini hingga cangkem Rosa memiliki kesempatan mengulti hati para emak-emak ini. Tapi dia pengguna suami kita, Bu. Mungkin karena ibu-ibu jelek kali. Buset, body shaming woi. Kamu udah gangguin suami saya. Ya benar. Lihat dalam hatinya berkata, guna gue di sini apa ya? Malam harinya Rosa yang tak jadi di lockout kan, ia pun curhat dengan Rapal kalau tadi sore ada open war 1 versus sekampung, dimana dengan kekuatan double, Rosa pun bilang kalau Janti menggediknya secara brutal. Hasil sebagai permintaan maafnya, Rapal pun langsung membayar rasa sakit Rosa dengan segepok uang. Andai punya teman kayak Rosa, dipinjemin 100 kayaknya nggak bakal marah dah. Dan tak sampai di sana saja, selain Rapal memberikan Rosa uang, besoknya Janti juga datang ke rumah Rosa untuk memberikan uang karena merasa muak dengan kesaknian suaminya, dimana uangnya sekarang tak main-main karena amplopnya segede kado ulang tahun bocah SD yang biasanya diisi buku dan kotak pensil. Gila, berapa duit itu cuy? Uang elit renovasi rumah sulit. Setelah menerima uang yang mantap jiwa itu, besoknya Rapal yang menunggu Rosa di rumahnya. Kok bisa ya Rosa nggak ada di rumah, Rapal bisa masuk? Di mana titik ketidakmasuk tititannya? Tapi saat Rosa datang, ia ternyata membawa seorang manusia berbatang yang baru yang lebih segar tentunya. Dan si Rapal yang melihat itu, ia seketika memohon ke Rosa untuk tak meninggalkannya, bahkan tak segan-segan memberi Rosa cuan lagi segepok amplop coklat. Gila. Jadi pengen ganti gender dah gue kalau tahu segampang ini dapat uang. Kala itu datang lagi si Janti ke rumah Rosa karena maknya melihat Rosa yang memoroti Rapal lagi, dimana dengan gebleknya si Janti ini lagi-lagi memberikan uang Rosa karena katanya Rosa memiliki tips and trick untuk menghentikan kesaknian si Rapal. Buset, uang udah nggak ada harga dirinya di sini ya, sumpah dah. Tak lama kemudian datanglah si Rapal yang juga datang ke sana setelah mendapatkan uang sebanyak ini. Pokoknya uang nggak ada harga dirinya di sini. Tapi setelah Janti mengatakan kalau Rosa bukan cinta Rapal, melainkan mencintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Akhirnya otak Rapal pun seketika tersadarkan dari ketololannya. Syukur deh kalau kamu udah tahu. Emang aku nggak pernah cinta sama kamu. Dasar matre kamu. Lah, lebih baik materi daripada tolol. Kala itu Rosa pun menyewa 2 preman mental susu Denko yang secara langsung menggedik Rapal untuk mengusirnya dari sana sampai tak sengaja mengenai Janti, yang tentunya akibat kejadian ini bayi yang sedang mengalami pencetakan pun harus gagal dicetak. Di sisi lain, saat Rosa ingin melihat cuan-cuannya di dalam rangkas, ia pun seketika ingin pindah dari kampung sana karena merasa uangnya sudah cukup untuk membeli apartemen di Nganjuk City. Tapi di tengah kebahagiaan yang dirasakan Rosa, muncullah gempa bumi yang begitu realistis, di mana gempa ini sampai meluluh lantahkan tembok beserta atap-atap rumah Rosa. Bahkan sang kameramen yang memegang kamera pun sampai tremor. Ya ilah, bisa fokus nggak sih bang? Jangan getar-getar, hingga berangkas yang tertanam itu pun jatuh dan langsung menggeprek Rosa bersama uang-uangnya. Beruntung saat itu datanglah tim evakuasi yang begitu terkejut melihat uang-uang yang berhamburan bodo amat sama mayat Rosa. Tapi setelah disadarkan oleh sang sutradara apa tugas mereka pun bisa-bisanya tak menghiraukan uang-uang yang berhamburan dan lebih memilih mengevakuasi mayat Rosa untuk di-unboxing. Enggak dong.
Nah, singkat cerita, ketika Rosa akan dimandikan, air di sana pun tiba-tiba berganti skin menjadi warna brodi. Jadinya untuk mengatasi masalah ini, mereka pun harus memanggil Windah Basukernes. Karena dengan saran dari Pak Windah, pemandian Rosa pun harus ditransfer menuju rumah Pak RT. Berharap airnya di sana bisa jernih, namun tetap saja walaupun udah ditransfer ke rumah Pak RT, air di sana sama saja berwarna hitam, bahkan sekarang wajah Rosa ikutan memblekikan. Alhasil mau tak mau Pak Windah pun terpaksa memindahkannya menuju rumahnya untuk dimandikan. Dimana saat dimandikan muncullah bau-bau klepon akas yang begitu menggoda sampai para mama berniat surrender dari sana. Ya udah deh, kita pulang aja yuk. Bau gak kuat, gak tahan. Kala itu karena tak ada yang mau memandikan, terpaksa Rosa pun langsung saja digiring ke neraka karena nampaknya ini para minion sudah hampir surrender berakting menjadi manusia tanpa akal. Dan ketika di perjalanan muncullah sebuah ulti Eudora hingga membuat tangan kameramen grogi, bahkan sampai menjatuhkan pohon segede gaban yang menghalangi jalan mereka. Kamu ikut saya. Artinya kita butuh bantuan banyak orang. Namun mereka bukannya jalan lewat samping, para minion lebih memilih menyusahkan diri dengan memanggil para warga untuk mengangkat pohon tersebut. Apalagi nih si Rapal dan Janti begitu terbagongkan mendengar kalau ternyata si wanita pembuat lelaki Sakni telah terbenetkan. Kemudian saat mereka sudah mendapatkan banyak personil untuk mengangkat pohon yang tumbang, fungsi lu ngangkat ranting buat apa bang? Kenapa nggak satu-satu dulu sih mindahinnya? Ini sekalian gitu loh. Emang bener-bener otak not phone? Mungkin ada yang mengganjal, coba periksa di situ, ada yang ganjal mungkin. Mengganjal bapak kau. Dan karena para minion kehabisan energi, Pak Ustadz pun mulai merekomendasikan mencari jalan lain untuk menuju ke pemakaman. Tapi lagi-lagi Vale pun mengembuskan kentutnya sampai menjatuhkan batang-batang pohon yang menutupi jalan mereka. Kejadian ini sama seperti yang tadi kami alami. Lah, kalau gitu kejebak dong. Maju tak bisa, mundur tak bisa. Hasil karena para warga mungkin udah gak gabut menggunakan otaknya, mereka pun terpaksa membangkitkan kemampuan berpikirnya dengan memilih menerobos lewat samping. Kan udah gue bilangin dari tadi. Emang suka lama-lamain durasi cuy. Hingga akhirnya sampailah mereka di pemakaman. Namun ketika hendak menanam si Rosa, para builder pun mengeluh makamnya berisikan banyak sampah-sampah masyarakat. Ya contohnya tikus berdasi. Nggak canda. Tapi demi mendukung percepatan selesainya film ini, Pak Ustadz pun menyuruh buildernya mengubur saja Rosa. Bodo amat mau gimana juga si Rosa udah mati. Sampai akhirnya saat mereka akan pulang, muncullah efek salam penutup sebagai bentuk persembahan terakhir editor untuk kalian wahai kaum Azabnger. Loh. Ini Rosa cewek apa cowok dah? Kok Bin? Tapi ya sudahlah, serah lu aja dah bikin film. Oke, pesan immortality-nya di sini, bagi kalian laki-laki yang sudah sukses, janganlah pernah melupakan perjuangan sang istri dalam mendoakan kalian, karena memang kebanyakan faktor dalam perselingkuhan didasari dari laki-laki yang kebanyakan uang, tapi kalau cowok kalian udah kismin tetap selingkuh, geblek namanya. Dan terutama bagi Anda yang memiliki bapak sedang puber kedua, selingkuh sana-sini, janganlah takut menempelan kepalanya, karena ingat siapapun yang berani menyakiti ibu, bahkan penjara pun bisa dianggap surga. Asik. Enggak. Tapi jangan baku gedik sampai koit juga, blok.